Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Faru BPI. Oke guys, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu BK, pengertian atau definisi dari BK. Nah, insya Allah sudah pada tahu apa itu BK ya. Secara garis besarnya, BK bimbingan konseling. Insya Allah di SMP maupun SMA atau SMK, insya Allah rata-rata sudah pada mengerti dan sudah ada guru BK-nya masing-masing di SMP, SMA maupun SMK ya. Nah, sekarang kita mau memperjelas atau kita mau mengetahui apa sih sebenarnya pengertian atau definisi dari BK itu sendiri. Nah, insya Allah kawan-kawan nanti yang nonton video ini juga dari kuliah atau dari dosen atau dari guru-guru BK nih ya. Nah, yang mengetahui atau memahami tentang BK ya silahkan nanti kalian bantu perjelas di kolom komentar, kalian tulis. Oke, kita lanjut guys. Jadi pengertian atau definisi dari BK. Kalau kita mau artikan satu persatu dulu, kita ambil BK dulu. Kalau BK itu kan namanya bimbingan. Bimbingan insya Allah sudah pada tahu. Namanya bimbingan itu kita mengajarkan atau kita memberitahu, kita mengarahkan, kita bimbing biar tahu, biar jelas, biar paham bagaimana caranya, bagaimana tahapannya. Itu kan bimbingannya. Nah, kemudian BK apa? Konseling. Kalau konseling, nah ini yang banyak yang ditanyakan, apa sih konseling itu? Nah, konseling itu maksudnya apa sih? Nah, kalau konseling, jadi konseling itu artinya adalah suatu proses interaksi antara si konselor. Konselor itu adalah seseorang yang sudah ahli dalam bidang kejiwaan, dalam bidang konseling. Dia sudah kuliah, dia sudah belajar, dia sudah mempelajari tentang kejiwaan seseorang, tentang manusia, ya, tentang konseling intinya. Nah, tentang masalah-masalah dia sudah mempelajari. Nah, proses interaksi antara konselor kepada klien itu kalau dalam ilmu kejiwaan, klien itu adalah seseorang yang mengalami masalah. Jadi seseorang yang mengalami masalah itu dinamakan klien. Jadi proses interaksi antara konselor kepada klien baik secara langsung, ya, langsung ini tatap muka, baik secara langsung tatap muka seperti ini, atau tidak langsung. Kalau tidak langsung biasa menggunakan media, baik menggunakan media sosial atau menggunakan media yang lain, media elektronik yang lain. Nah, itu biasanya proses yang tidak langsung. Jadi proses interaksi antara si klien, antara si konselor dengan klien, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan secara individu. Jadi kalau individu konselor dengan klien satu orang, ataupun secara kelompok. Nah, kalau kelompok itu biasanya 5, 6 atau 7 orang. Itu biasanya kelompok seperti itu ya. Kalau terlalu banyak itu biasanya tidak kondusif. Kalau kondusifnya ya sekitar 5 orang, 6 sampai 7 orang. Jadi saya ulangi, kita perjelas lagi mengenai konseling itu apa. Jadi proses interaksi, proses dinamakan proses karena tahapan konseling itu tidak hanya satu kali dan tidak hanya langsung selesai dan tidak hanya langsung beres, itu tidak. Jadi konseling itu biasanya bertahap. Tahap pertama, tahap kedua, pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya. Jadi semakin berat atau semakin besarnya masalah itu biasanya semakin lama prosesnya atau tahapannya. Tapi juga ada yang yang besar, kalau si konselor itu bisa membimbing secara cepat, itu biasanya juga cepat prosesnya. Jadi kenapa dinamakan arti atau definisinya itu ada prosesnya, karena tahapannya itu tidak hanya sekali. Jadi kita ulangi lagi pengertiannya atau definisinya dari konseling. Jadi proses interaksi proses interaksi antara konselor yang sudah mempunyai ilmu tentang konseling, proses interaksi antara konselor terhadap konseli
dalam mengatasi masalah yang dialami oleh si konseli, baik secara tatap muka maupun secara tidak langsung. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, baik terhadap individu maupun terhadap kelompok. Nah, seperti itu ya. Jadi garis besarnya konseling itu adalah proses interaksi atau proses pemberi bantuan antara konselor terhadap konseli untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi oleh si konseli. Nah, agar si konseli ini bisa terselesaikan masalahnya, seperti itu. Oke guys, ada yang mau menambahkan atau mau memperjelas definisi atau arti dari bimbingan konseling? Ya silahkan, dari teman-teman kuliah maupun dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dosen atau yang sudah profesor atau yang sudah menjadi guru baik di SMP, SMA ataupun SMK yang guru BK, ya silakan kalian perjelas lagi atau tambah pengetahuan tentang bimbingan konseling biar kita sama-sama mengerti apa pengertian atau definisi dari bimbingan konseling. Oke, ada yang mau ditanyakan bisa kalian tanya di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat ya mohon untuk klik tombol like-nya dan silakan di-share ke media sosial kalian. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari BP, BK, dan Psikologi. Oke, assalamualaikum.